Kabupaten Bekasi. Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bekasi menjelaskan persyaratan dukungan 30% dari daftar peserta pemilih sudah mengacu kepada setingkat yang lebih tinggi. Hal itu tertuang di dalam draft pleno kegiatan temu karya pemilihan Ketua Karang Taruna Kecamatan. Namun, dukungan 30% tersebut bisa nanti dimusyawarahkan atau dibahas di dalam rapat pleno, ada atau tidak adanya. Tetapi di awal tentunya panitia sudah menyampaikan hal itu kepada para bakal calon, ungkapnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang OKK Karang Taruna Kabupaten Bekasi Hamdan AR kepada para awak media saat ditemui di kantor sekretariat Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Ruko Paris Square, Kota Delta Mas, Kecamatan Cikarang Pusat pada Rabu 12 Juni 2024. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. IT News mengabarkan. Terkait adanya persoalan syarat dukungan 30% dari jumlah DPT yang ada dalam proses pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Serang. Nah, mungkin apa sih tanggapan dari Ketua OKK Karang Taruna Kabupaten Bekasi terkait hal tersebut? Terima kasih teman-teman. Saya dapat informasi ini kan dari teman-teman nih, dari publikasi. Ya, tapi terima kasih. Jadi teman-teman Karang Taruna yang lainnya jadi teredukasi tentang tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna baik di tingkat desa maupun kecamatan. Untuk hitungan 30% itu mengacu kepada tingkat lebih tinggi, karena di dalam temu karya pemilihan Ketua Karang Taruna Kecamatan tertuang di dalam draft pleno dukungan 30%. Namun dukungan 30% itu bisa nanti dimusyawarahkan atau dibahas di dalam pleno, ada atau tidak adanya. Tapi di awal tentunya para panitia atau OC sudah menyampaikan itu kepada bakal calon. Ketika bakal calon disampaikan, disepakati atau tidak di awal, ditandatangani atau tidak di awal, berarti itu sudah sebuah kesepakatan. Jadi informasi dari yang tadi saya terima bahwa si bakal calon ini sudah menandatangani itu, berarti itu adalah sebuah kesepakatan awal yang disetujui, gitu, untuk dukungan 30%. Nah, kalau untuk panitia pemilihan Ketua Desa Serang ini kan agenda terakhir itu pada hari Senin sudah ada satu calon yang menyerahkan dukungan 30% dari jumlah DPT, dan berdasarkan agenda itu kan jam 12 malam itu sudah tentukan. Nah, mungkin untuk dua bakal calon yang belum menyerahkan surat dukungan 30% tersebut, posisinya seperti apa nih, Pak? Nah, si yang dua ini sudah menyerahkan berkas lainnya belum? Sudah soal itu. Sudah melakukan pendaftaran. Nah, berarti secara administrasi dia belum menyerahkan dukungan 30%. Itu masuk dalam kriteria khusus, tapi kriteria umumnya berarti dia sudah menyerahkan. Panitia tentunya tidak bisa melakukan diskualifikasi terhadap balon tersebut karena ini baru bakal calon, belum ditetapkan sebagai calon. Karena penetapan calon itu tentunya nanti ada di dalam rapat pleno, sidang pleno sementara dalam MWKT. Untuk dukungan 30% yang belum menyerahkan nanti kan bisa dibahas di pleno, dalam pleno seperti apa, apakah diberlakukan atau tidak. Kesepakatan bersama dengan peserta pemilih, jumlah pemilihnya ada berapa di situ, nanti bisa dipoting diberlakukan atau tidak. Nah, hari ini meskipun sudah ditutup penerimaan berkas, itu kan baru sebatas bakal calon, belum ditetapkan sebagai calon karena sidang plenonya belum dilaksanakan. Berarti ada kesempatan untuk bisa mencalonkan ya? Ya, masih bisa kemungkinan karena plenonya kan belum dilaksanakan. Nanti saat rapat pleno, sidang pleno, bukan rapat ya, sidang pleno dalam MWKT, itu bisa nanti disampaikan usulan itu. Karena di dalam sidang pleno itu ada pembahasan
Yang pertama pembahasan kriteria tata tertib, kemudian tata cara persidangan, pemilihan pimpinan sidang, dan ada ketentuan penjaringan bakal calon. Nah, di situ nanti dibahas. Nah, dalam pembahasan itulah yang merasa nanti keberatan bisa disampaikan di situ. Bisa disampaikan dalam sidang pleno sementara sebelum masuk ke sidang pleno MWKT. Artinya nanti dalam rapat pleno MWKT nanti, artinya terkait dukungan 30% tersebut masih bisa diperdebatkan. Bisa. Dan tergantung daripada kesepakatan dengan seluruh peserta pemilu. Bisa Dan diperdebatkan. itu ada kemungkinan bisa dihapus nggak untuk aturan tersebut? Kita lihat nanti di plenonya saja. Apakah dukungan terhadap 30%-nya lebih banyak setelah voting? Karena saya juga tidak bisa mengetahui dihilangkan atau tidak, karena tetap keputusannya nanti ada di pleno. Si peserta inilah nanti penentunya. Yang berapa tadi? 78 orang. 78 orang itulah penentunya. Dukungan 30% tetap diadakan atau dihilangkan. Bukan kita. Gitu. Tapi di ranahnya panitia. Panitia pun hanya sebagai mediator. Fasilitator. Silakan teman-teman yang merasa keberatan dengan ini. Apakah teman-teman peserta mau tetap dengan kesepakatan bersama 30% atau ada alternatif lain? Gitu. Nah, kalau terkait ini dalam proses pemilihan ketua desa Serang ini kan dua bakal calon di luar incumbent itu melihat ada beberapa keberatan-keberatan. Nah, terkait keberatan tersebut dari pihak dua bakal calon itu sudah melayangkan surat belum pemberitahuan kepada pengurus kabupaten? Alhamdulillah sampai hari ini kita belum menerima aduan. Sebetulnya kami beberapa hari ini menunggu, karena saya yakin si bakal calon ini semua adalah pengurus Karang Taruna yang memahami regulasi aturan di Karang Taruna. Kita sampai hari ini menunggu. Kita tunggu surat aduannya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Nanti setelah ada surat aduan, baru kami pengurus kabupaten, saya mungkin sebagai OKK akan turun ke lapangan. Bahasanya apa ya? Investigasi menelusuri kenapa sih ini sampai seperti ini gitu. Nah, ini kan salah satu poin keberatan dari dua bakal calon itu kan tanggal 6 itu baru dibagikan untuk jumlah nama-nama DPT yang punya hak pilih. Sementara Tanggal apa nih? Tanggal 6 Juni 2024. Sementara dua bakal calon ini melihat adanya dugaan sekitar pertengahan bulan Mei itu ketua RT yang diduga atas perintah daripada incumbent itu sudah memberikan surat dukungan kepada dirinya dengan dengan diberikan nominal uang. Nah, mungkin keberatan tersebut tanggapan dari Bang Hamdan gimana? Jadi begini Bang, panitia meminta melayangkan surat kepada pemerintah desa, meminta peserta. Karena domain itu yang lebih memahami lingkungan adalah desa. Minta kepada desa agar ketua RT memberikan nama yang dimandatkan sebagai peserta MWKT. Nah, kalau untuk di ranah itu tentunya panitia sudah sangat terbuka. Di tanggal 6 sudah dibagikan. Pastinya nama-nama itu sudah dari RT, karena RT lah yang punya wilayah, masuk ke dalam wilayah tersebut, tahu persis di lingkungannya, karena RT juga masuk ke dalam LKD. Nah, terus terkait adanya keberatan bahwasanya pemilih-pemilih tersebut diambil dari anak ketua RT, ketua RW, ketua kadus, kepala dusun. Nah, mungkin seperti apa tanggapannya? Nah, kalau untuk itu kita kembalikan lagi ke pihak RT, karena kita hanya meminta nama. Karang Taruna meminta nama kepada ketua RT, nama-namanya yang akan dijadikan peserta. Gitu. Kalau untuk ranah ini ada anaknya RT, anaknya kadus, itu bukan kewenangan kita lagi toh. Karena itu ranahnya ranah RT, karena kita hanya meminta nama umumnya seperti itu. Yang pernah konsultasi dengan kami di kabupaten seperti itu. Jadi kita hanya berkewajiban menyampaikan surat permohonan peserta.
bukan kita penentu peserta, tapi kita menyampaikan permohonan peserta. Artinya ketua RT yang berhak untuk Memberikan siapa nama-nama yang masuk ke dalam DPT. Iya. Bukan menentukan, tapi menyodorkan nama.